Tuhan, pada petang sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kami ucapkan selamat malam dan selamat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian nomor 143 dan nyanyian rohani. Sucikan dan kuduskan hati. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Mulialah nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh datang menghampiri tahta hadirat-Mu untuk menyembah sujud kepada Engkau. Di dalam ibadah doa ini Tuhan, oh sungguh terima kasih buat segala kebaikan pemeliharaan Engkau dalam hidup kami ini Tuhan. Sehingga Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk melayani pekerjaan Engkau di dalam ibadah doa ini. Mari Tuhan Engkau perhamba kami, Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami undang Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, bahkan kami boleh merasakan kehadiran Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Membawa hidup kami semakin hari semakin tersungkur di bawah kaki-Mu untuk memuliakan nama Engkau. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya dalam pimpinan Engkau.
Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang Kau pakai untuk memberitakan firman Allah sebagai alasan di dalam ibadah doa ini Tuhan. Oh, taruhkan firman-Mu, jadikan penyambung suara Allah sendiri untuk menjadi berkat buat sidang jemaat yang dilayani. Mari Tuhan, Engkau pemakai para hamba-hamba-Mu yang Tuhan tentukan dalam pelayanan ini, baik yang melayani pimpinan pujian, musik, dan semua di dalam pelayanan ini, baik LCD, sound system, juga multimedia. Tuhan, Engkau berikan urapan yang dari surga, sehingga pelayan-pelayan ini semua berkenan di hadapan hadirat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat yang akan merintangi, mengganggu, baik di dalam jaringan internet Tuhan. Oh Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan kuasa kegelapan pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh melihat pelayanan imam besar agung kami ada di tengah-tengah kami. Kami percaya 2-3 orang berhimpun atas nama Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, itulah janji-Mu yang Kau berikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan pujian kita nomor 16 dalam Pesalu. Ku bermegah di dalam salibnya. Dalam kebaikan, ku tak berpamrih untuk anugerahnya. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan yang bersedia mati bagiku. Segala sesuatu yang ku banggakan tak dapat lagi ku pertahankan. Menerima kasih-Mu yang memenuhi kebutuhanku. Ku bermegah di dalam salib-Nya. Ku tak mau sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. 3, ku mau menderita. Ku mau menderita bukan sebab dosa, seperti teladan yang diberikan Tuhan. Oh terkasih, untuk anugerah-Mu dalam mengikuti jejak-Mu. Ku bermegah
salibmu, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau berbegah. Sengsara takkan buat hatiku susah. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan nyanyian 300 dalam nyanyian rohani, Menjadi Seperti Kau Yesus. Takkan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus. Jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus. Jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sebagai lagu terakhir, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisikan dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian nomor 225, Ajar Kami Tuhan. Jalanmu, pimpin kami
jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, kita bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Agar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Benar Tuhan, bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya karena pekerjaan dan anugerah-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu kami hidup karena Engkau, kami hidup hanya untuk Engkau. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kalau petang menjelang malam hari ini kami ada di dalam rumah-Mu untuk beribadah, memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu, merasakan sentuhan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya dalam setiap kami kontak, dalam pergaulan kami yang intim dengan Engkau, Engkau akan mengerjakan kami suatu pembaharuan, mengubahkan kami dari kehidupan yang sangat-sangat buruk boleh menjadi kehidupan yang mulia. Seperti Engkau mulia adanya, Engkau pun akan menyalurkan kemuliaan-Mu dalam setiap kami yang hina dina ini. Terima kasih Tuhan. Sore menjelang malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami, apapun pergumulan kami Tuhan. Sebab kami percaya dalam setiap kata firman-Mu letak segala yang kami butuhkan. Kami membutuhkan kehidupan, kami membutuhkan pemulihan, kami membutuhkan keubatan, semua ada. Kuasa firman-Mu mencukupkan semua kebutuhan kami. Oleh sebab itu jangan tahankan firman-Mu, tapi Engkau curahkan, Engkau berikan kepada kami. Kuasa kegelapan, roh jahat tidak tinggal diam, mau mengganggu kami dalam setiap saat, supaya kami gagal dalam bergaul dengan Engkau. Oleh sebab itu, layakkan kami panggil nama-Mu,
untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan, kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua anak-anak-Mu. Layakkan kami ada di hadapan-Mu. Baik hamba-Mu yang melayani, umat-Mu yang beribadah Tuhan. Sama-sama kami mendapatkan penggarapan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Pakai semua sarana, urapi, dan biarlah semuanya bisa berfungsi sehingga apa yang kami alami di tempat ini boleh mengalir di rumah masing-masing anak-anak-Mu Tuhan, di kamar-kamar masing-masing, bahkan dimanapun mereka melihat kembali kuasa dari hadirat-Mu selalu dapat dirasakan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kita sekalian pada petang menjelang malam hari ini. Kita akan kembali memeriksa firman Tuhan. Sebelum kita datang dalam penyembahan, saya masih berbicara tentang kandungan dari perjanjian sunat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita akan sampai pada selain berkat, ada mendapatkan identitas baru, nama baru. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-4, 5, dan 15 dan 16. Sebab baik Abraham maupun Sarai semua mendapatkan nama baru. Abram dan Sarai mendapatkan nama baru, ya. Untuk itu kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal 17, ya. Inilah akibat dari sunat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mulai dari Abram, ya, ayat yang ke-4, 5, melompat ayat 15 dan ayat yang ke-16. Silakan. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 15. Ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Puji Tuhan, Abram dan Sarai mendapatkan nama baru yang Tuhan berikan, dan begitu pentingnya arti nama baru kepada mereka, sehingga nama baru itu tidak sekedar merupakan identitas baru. Saya pernah punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga yang dipekerjakan sebelum dia dipergikan, diekspor ke luar negeri, ya. Karena dia pernah punya masalah di satu negara, dia harus mengganti identitasnya. Namanya baru semuanya baru. Ya, saya pikir apa yang dialami oleh Abram dan Sarai itu tidak demikian. Kalau apa yang dialami oleh mereka atau banyak orang yang punya nama-nama karena punya motivasi-motivasi yang tidak baik, di tempat lain namanya lain, tempat lain namanya lain, tempat lain lagi namanya lain. Bagi mereka mungkin berlaku yang ungkapan yang mengatakan apalah artinya sebuah nama. Tetapi bagi Abram dan Sarai, nama itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, nama itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Sebab di dalam nama terkandung
bukan hanya identitas, tapi nama itu terkandung karakter, terkandung segala-galanya dalam nama itu. Seorang yang tidak baik namanya Nabal. Istrinya mengatakan seperti namanya Nabal, bebal orangnya. Seperti itu. Oleh sebab itu, buat saudara-saudara, jangan gampang-gampang menjuluki seseorang dan jangan gampang-gampang memberi nama seseorang sebab nama itu terkait erat dengan karakter. Nah, khususnya nama yang diberikan oleh Tuhan, ada nama baru, tentu kalau Tuhan yang memberikan, nama baru itu mengandung sesuatu yang baik, bahkan amat baik. Sebab apa? Dalam nama baru itu terkandung keselamatan seseorang, jaminan keselamatan itu ada dalam nama baru. Nama baru itu akan dicatatkan dalam kitab kehidupan dan kita akan dipanggil menurut nama baru itu. Bukan nama kita yang lama ini yang sudah kita pakai untuk berbuat jahat, najis dan semuanya, tapi nama baru, nama yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, malam hari ini kalau kita lihat Abram dan Sarai. Abram ya artinya bapa yang mulia. Tetapi waktu dia mendapatkan nama baru, Tuhan katakan, engkau akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Banyak. Tadinya dia tidak memiliki anak satupun. Namanya Abram. Ya. Dia bapak, tetapi bapak untuk segelintir orang mungkin. Sangat elitis. Hanya beberapa orang sekitarnya. Ya. Tapi begitu dia menjadi Abraham, dia bisa menaungi banyak orang. Dia menjadi bapaknya semua orang, banyak orang. Ya, sedangkan Sarai, yang namanya Sarai tidak punya anak, seorang perempuan mandul. Tetapi begitu dia mendapatkan Sarah, namanya menjadi Sarah. Tuhan katakan dia adalah seorang wanita yang merupakan ibu dari banyak bangsa dan banyak raja-raja. Sehingga dalam nama itu terkandung karakter, terkandung keadaan yang akan dia alami. Oleh sebab itu biar malam hari ini kerinduan kita berjuang, kita beribadah untuk mendapatkan suatu karakter baru. Sebab ibadah tanpa mengalami keubatan karakter, kita harus mempertanyakan apakah benar ibadah kita. Tentu ada yang salah. Ibadah yang sejati kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal 12. Ibadah yang benar, pengajaran yang benar, harus ada buktinya, bukan klaim sepihak. Oh, pengajaran kami pengajaran yang paling benar, paling hebat. Tetapi nggak ada buktinya. Kita hanya klaim sepihak. Kita walaupun kita tidak mengatakan pengajaran kita paling hebat, tetapi kalau orang bisa melihat keubahan yang ada pada kita, tidak perlu kita mengklaim, orang akan mengakui. Orang-orang Kristen di Antioquia, mereka tidak mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi akibat keubahan, orang kafir, tetapi sekarang mereka berubah menjadi seorang yang mirip dengan tokoh yang pernah ada di dunia, yaitu Kristus. Makanya mereka disebutkan sebagai Kristen, pengikut Kristus. Ya, demikian juga kita hari-hari ini. Coba kita renungkan berapa banyak keubahan yang kita alami. Ayat yang pertama, kitab ya Roma pasal 11, ayat yang pertama, ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang benar harus dibuktikan ada tidaknya keubahan dalam hidupnya. Bukannya pengakuan-pengakuan, oh firman kami hebat, pengajaran kami hebat, gereja kami hebat, ibadah kami yang paling benar, tapi tidak mengubahkan. Apa buktinya? Ya, ayat yang ke-1 mulai. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya. Karena itu, Ya. saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Perhatikan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu supaya sebagai persembahan kamu yang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, ya, dan yang berkenan kepada Allah. ya, Itu adalah ibadahmu yang itu sejati. ibadah yang sejati. Buktinya apa? Ayat yang kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak menjadi semakin serupa, semakin mirip dengan dunia, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Inilah kuasa ibadah yang sesungguhnya. Teruskan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Begitu dekatnya sampai dia bisa mengetahui, merasakan, mengerti hal-hal yang paling rahasia, terima kasih, dalam diri Allah. Kehendaknya, pikirannya, hatinya, itu dapat dimengerti orang-orang yang paling dekat, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Waktu Simson, ya, dia membuka rahasianya, tidak gampang, tidak mudah untuk membuka rahasianya. Hanya orang-orang yang dekat, bahkan dipercayai. Ya, walaupun pada akhirnya orang yang dipercaya oleh Simson justru mengecewakan. Tapi semoga Tuhan menganggap kita dan Tuhan tidak mengalami dikecewakan seperti Simson dikecewakan. Sebab dia membuka rahasianya. Sebab dengan membuka rahasianya bagi kita, kita justru akan semakin berubah. Amin. Nah, saya akan menyampaikan malam hari ini beberapa pribadi yang mengalami keubahan atau mengubah namanya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, Saulus jadi Paulus, ya. Banyak tokoh-tokoh Salomo jadi dia, ya. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami mendapatkan nama baru yang dari Tuhan. Salah satunya adalah Yakub. Di dalam kitab Kejadian pasal 32, malam hari ini saya akan mengangkat tokoh ini, yaitu Yakub, cucu dari Abram, yang menjadi Abraham pada akhirnya, mengubah nama dari seseorang itu otomatis mengubah karakter, mengubah kondisi, mengubah keadaan. Kalau nama seseorang tidak sesuai dengan keadaannya kan lucu. Namanya Yesus, tapi perampok. Kan aneh, ya, tidak cocok. Nama itu harus cocok dengan keadaan seseorang. Itu baru nama itu menjadi berkat. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 27 dan 28, kejadian di mana Yakub mendapatkan nama baru, mendapatkan karakter baru yang dari Tuhan. Oh, haleluya. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-27. Ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, ya, siapakah namamu? Siapakah namamu? Sahutnya, Ya. Yakub. Yakub. Teruskan. Lalu kata orang itu, Ya. namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Kamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Tetapi Israel. Teruskan. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan Engkau manusia. bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Terima kasih. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, Ya. katakanlah juga namamu. Ya. Tetapi sahutnya, Ya. mengapa engkau menanyakan namaku? Ya. Lalu diberkatinyalah Yakub Ya. itu. Terima kasih. Saudara, ada satu pengalaman yang dialami oleh Yakub sehingga dia mengalami keubahan. Dan saya harus mengatakan pengalaman ini juga mungkin kita sedang alami, ya. Oleh sebab itu dalam setiap pengalaman jangan kita lekas-lekas minta tolong, Tuhan tolong lepaskan aku dari pengalaman ini. Sebab mungkin pengalaman itu adalah cara Tuhan untuk mengubahkan kita. Mengubahkan karakter kita, mengubahkan keadaan kita. Untuk apa? Untuk lebih baik. Untuk semakin baik. Bahkan keadaan atau pengalaman yang terburuk sekalipun, ya, kalau Tuhan izinkan dalam hidup kita, bukan tidak mungkin lewat pengalaman yang buruk itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. So, percaya demikian, amin? Sebab Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara, termasuk hal-hal yang buruk-buruk yang kita berusaha untuk hindari, yang kita doakan Tuhan jangan sampai masuk seperti itu, jangan sampai kita alami. Ya, tapi toh kita alami lagi, kita alami juga. Perhatikan, bukan Tuhan tidak mampu melindungi kita, bukan tidak sanggup Tuhan melindungi kita, tapi Tuhan punya rencana yang kita tidak mengerti. Untuk apa? Untuk kita menjadi lebih baik.
dari Yakub menjadi Israel. Ada suatu keobahan. Yakub itu artinya apa? Memegang tumit. Ya. Orang yang memegang tumit. Tapi bukan hanya sekedar memegang tumit biasa. Sebab memang dia lahir memegang tumit. Banyak istilah-istilah dalam Alkitab. Memegang tumit, mengangkat tumit. Itu semua ada artinya. Saudara. Ya, duduk di bawah pohon ara. Ya. Itu semua ada artinya. Memegang tumit itu dalam pengertian apa? Menipu. Ya. Mengangkat tumit itu seperti Yudas mengangkat tumit kepada Tuhan. Itu apa? Mengkhianati. Ya. Memegang tumit ya. Tadinya dia namanya Yakub. Ya, sampai-sampai Esau waktu dia merasa dia dicurangi, dia katakan, "Enggak salah namanya Yakub. Dia 2 kali dia menipu aku. Yang pertama dia mengambil hak kesulunganku. Yang kedua, dia mengambil hak berkat kesulunganku." Tetapi waktu bertemu dengan Tuhan, Tuhan katakan, "Namamu bukan Yakub lagi, tapi namamu adalah Israel." Israel artinya pejuang Allah, pahlawan Allah. Bagaimana Tuhan sanggup mengubahkan seseorang lewat pengalaman. Tetapi dalam pengalaman itu apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya sekedar mengalami tetapi tidak melakukan apa-apa. Kita harus memetik, berusaha mengerti, dan lakukan sesuatu dalam setiap pengalaman. Bahkan yang terburuk sekalipun. Nah kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 32 ini, kenapa sampai dia mengalami ini? Yaitu pada pasal yang ke-32 mulai ayat 1 sampai 21, saudara lihat dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan, Yakub takut bertemu dengan Esau. Begitu takutnya, pada ayat yang ke-7 dia katakan apa? Kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-7, sangat takut ya. Sangat takut ya. Ayat yang ke-37, ayat yang ke-7 perhatikan. Lalu sangatlah Yakub dan merasa sesak hati. Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya, teruskan. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Terima kasih. Jadi ceritanya bagaimana Yakub mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Ya, di rumah bapaknya dia terancam kematian. Dia lari ke rumah Laban, pamannya sendiri. Ya, sedikit enak tetapi kemudian ditipu. Mulai saat masuk dalam nikah dia sudah ditipu. Saat akan punya ya harta benda dia juga ditipu. Ya. Bahkan waktu mau pulang kembali ke rumah bapaknya, dia pun mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Yakub mengalami banyak pengalaman yang tidak enak. Mungkin Anda di rumah sedang mengalami hal-hal demikian seperti yang dialami oleh Yakub. Tetapi apa yang paling menyesakkan hati? Yaitu pada saat dia mau pulang, kembali dia dihantui oleh ketakutan. Dia akan bertemu dengan Esau, kakaknya, yang sudah bersumpah akan membunuh Yakub. Dia akan membunuh Yakub, sehingga itu yang menyesakkan. Ya mungkin kalau Yakub dibunuh oleh orang lain, oleh musuh, ada ketakutan tetapi tidak sampai menyesakkan. Tapi kalau kita dengarkan bagaimana Yakub begitu takut dan sesak hatinya, sebab apa? Yang mau membunuh dia adalah orang yang paling dekat dengan dia. Coba bayangkan, orang yang paling dekat dengan dia, kenapa? Bersama sejak dalam kandungan. Mereka satu kandungan, dari benih yang sama, dikandung dalam rahim yang sama, pada waktu yang sama. Mereka bersama sejak dari kandungan. Tapi pada akhirnya, ibunya sendiri Ribka mengatakan, masakan aku akan mengalami kehilangan 2 anakku dalam 1 hari? Mereka bisa saling membunuh. Ya, kita lihat bagaimana Yakub itu mengalami kesesakan. Sebab apa? Ada penderitaan yang membawa kepada kematian, dan itu datang dari orang yang paling dekat. Mau dilawan bagaimana, nggak dilawan juga bagaimana. Serba kikuk, kagok, ya, itu yang dialami. Saya tidak tahu, mungkin itu yang kita alami. Tetapi kalau kita lihat, dalam keadaan demikian, Yakub tidak hanya melewati hari demi hari, kejadian demi kejadian,
Tapi dia ambil sikap. Untuk apa? Dia bergumul. Dia ambil sikap. Pada ayat yang ke-22, bagaimana pada waktu malam dia bergumul. Malam hari ini kita akan berdoa. Jangan doa biasa. Kalau di hari-hari yang lampau, Anda karena keterpaksaan sebagai seorang pelayan, harus berdoa, harus ada doa penyembahan. Tapi jadikan ini suatu kebutuhan. Yakub berdoa kali ini bukan karena keharusan, bukan karena tradisi, bukan karena peraturan, tapi kebutuhan. Kepada siapa dia akan mengadukan persoalannya? Kepada siapa dia akan menaikkan masalahnya? Ya. Dan dia mengatakan, dia datang untuk bergumul, berdoa. Alkitab mengatakan, dia bergumul semalam-malaman dengan seorang yang dia tidak kenal pada awalnya. Tapi pada akhirnya dia katakan, aku telah berhadap-hadapan muka dengan Allah. Aku melihat berhadap-hadapan muka dengan Allah. Dan nyawaku, tetapi nyawaku tertolong. Makanya tempat itu disebutkan dengan nama Peniel. Aku telah melihat berhadap-hadapan muka dengan Allah. Tapi aku tertolong nyawaku. Ini berdoa. Dia berdoa bagi kita. Ambil sikap rohani, berdoa. Jangan habiskan pikiranmu dengan memikirkan. Sampai kurus, sampai tidak bisa makan, semuanya tidak enak. Nggak ada gunanya, tidak menolong, tidak membuat situasi menjadi lebih baik, tidak ada. Maka malam-malam membuat lebih buruk, kenapa? Situasinya, pergumulannya tidak berkurang, kita yang tambah lemah, kita tidak sanggup untuk melawan persoalan itu. Tapi kalau kita datang dalam pergumulan bersama dengan Tuhan, maka kita lihat ada hal-hal yang baik, yaitu apa? Kita akan dianggap, diakui oleh Tuhan sebagai pejuangnya. Sebab ayat mengatakan, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Sebenarnya bukan melawan Allah ya, tapi berjuang bersama Allah dan manusia. Dan engkau menang. Engkau menang. Berdoa yang sungguh-sungguh. Berdoa. Sampai di mana kita boleh merasakan doa kita adalah doa yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar kita nangis, kita melean, kita doa semalam, doa puasa. Bukan sekedar itu. Ya, tapi dalam doa-doa kita, sampai kita merasakan ada jawaban, ada kontak dengan Tuhan. Bukannya kita berdoa sendiri, sebab bagaimanapun kekuatan Yakub, dia lemah. Bagaimana dia bisa menang melawan Tuhan? Tidak mungkin lah. Ya, tapi bagaimana dia bergumul dengan segenap kekuatan. Dan Allah menopang dia. Allah yang berperang bersama dengan dia. Allah yang berperang untuk dia. Allah yang memenangkan ya, pertarungan itu untuk Yakub. Kenapa? Sebab ada kerinduan untuk berjuang sampai apa? Sampai menang. Nah, dalam pergumulan doa kita, apa yang membuat kita menang? Yaitu sampai ada kontak dengan Tuhan. Jangan tanpa kontak. Saya teringat ada secuil perkataan pada Bapak Pendeta Injono mengatakan kita seringkali doa. Belum apa-apa kita sudah amin. Entah doa pagi, entah doa malam, atau doa apa saja. Masih kering-kering sudah amin. Enggak merasakan kontak. Jangan heran. Pergumulan tetap pergumulan. Beban tetap beban. Berat tetap berat, hati sesak tetap sesak. Kenapa? Enggak ada jawaban dari Tuhan. Tapi seperti Yakub, setelah dia mengalami bahwa Tuhan mengatakan, engkaulah pejuangku, maka dia ada kekuatan, ada kemampuan, ada kemenangan. Orang yang menginginkan kematiannya justru mendapatkan belas kasihan. Dia mendapatkan belas kasihan dari orang yang menginginkan kematiannya. Ada perdamaian yang luar biasa. Oh, luar biasa. Kenapa? Dia berjuang sampai mendapatkan jawaban. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-24, waktu dia bergumul, bergulat, saya tidak tahu berapa lama, mungkin dari jam 12 malam sampai fajar menyingsing, mungkin sekitar jam 4, jam 5.
Kalau di Bromo, fajar mau menyingsing itu jam berapa? Jam 3 itu kita sudah ada di puncak. Ya, bentar lagi kelihatan matahari. Mau mau terbit ya. Ya. Tapi kita lihat sudah pada ayat yang ke-24, kita lihat Yakub bergulat. Digambarkan dengan bergulat. Ya, jadi bukan enak-enakan, bukan sambil tidur. Kalau doa sambil tidur itu bukan bergulat. Tapi ada kesungguhan. Mungkin engkau bergulat dengan kelelahanmu. Mungkin bergulat dengan konsentrasi yang sulit untuk disatukan, dipusatkan kemana-kemana ini, pikiran kemana-mana sudah. Ya, gelambiar kemana-mana sudah. Kenapa? Ada persoalan, ada pekerjaan yang belum selesai, masalah ini, pikiran kemana-mana. Itu pergumulan bergulat sampai engkau bisa menyatukan dan mendapatkan komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dua arah. Ayat yang ke-24, perhatikan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, Ya. dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat Ya. bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, Ya. ia memukul sendi pangkal paha Yakub, Ya. sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Teruskan. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya. Lalu kata orang itu, Ya. biarkanlah aku pergi, Ya. karena fajar telah menyingsing. Ya. Sahut Yakub, Ya. aku tidak akan membiarkan engkau pergi, Ya. jika engkau tidak memberkati aku. Terima kasih. Jadi kita lihat sudah. Dari jam 12 malam katakan asumsi kita. Fajar menyingsing katakan jam 5 atau jam setengah 5. Berapa jam itu mereka gulat-gulatan trok. Ya, cuma gulat, enggak ngomong. Yakub enggak ngomong, dia enggak ngomong. Ya, enggak terjadi apa-apa. Tapi kapan itu? Sampai fajar menyingsing, udah mau terbit matahari, ya dia pikir dia enggak bisa kalahkan, dia pukul ya. Dia katakan, biarkan aku pergi. Baru ada jawaban, baru ada komunikasi. Ya, malaikat itu berbicara, malaikat Allah itu berbicara. Yakub berbicara. Dalam doa kita sampai kita boleh merasakan ada komunikasi dengan Tuhan. Jangan berhenti. Yakub tidak berhenti. Siang kalau siang, ayo gulat terus sampai siang. Sebelum dia berbicara, dia tidak akan lepaskan. Ya, dia tidak akan lepaskan. Belum ada jawaban dari pergulatanku. Belum ada jawaban. Dan saya mengatakan, ya kemenangan kita dalam peperangan kita ditentukan dari pergumulan kita dalam doa kita. Coba kita lihat dari cerita Yakub ini. Kemenangan kita dalam persoalan kita dengan manusia ditentukan bagaimana pergulatan kita, pergumulan kita dengan Tuhan. Seandainya Yakub enak-enakan disembeli sama Esau. Begitu ketemu disembeli sungguhan. Tapi kemenangan, di mana kemenangan Yakub? Waktu dia menang dalam pergumulan bersama dengan Tuhan. Alkitab mengatakan, dia juga menang dalam pergumulan, dalam persoalan dengan manusia sesamanya. Oleh sebab itu hari-hari ini, jangan berhenti sampai kita mendapatkan ada jawaban dari Tuhan. Ada kontak dengan Tuhan. Dalam doa kita mendapatkan kontak dengan Tuhan. Jangan berhenti. Setiap kali kita kontak dengan Tuhan, maka ada hal-hal yang baik yang boleh kita alami. Amin. Ada hal-hal yang baik yang kita boleh alami. Saya melihat dalam perjanjian baru, ya ada tokoh-tokoh yang juga mengalami pergumulan yang demikian. Ada kesusahan, ada kesulitan, ada tangisan, ada derita, ada kesusahan. Ya. Lalu kita mengatakan, mereka tidak berhenti bergumul di tengah jalan, saudara. Nggak berhenti. Doa mereka tidak doa asal-asalan. Yang penting sudah berdoa, tidak mengalami jawaban dari Tuhan, berhenti. Tapi mereka berdoa sungguh-sungguh. Beberapa contoh saya akan beritakan. Yang pertama, ya Rasul Paulus. Alkitab mengatakan, dalam pergumulan ada kesesakan. Seperti Yakub mengalami sesak hatinya. Dia datang pergumulan dan bersama dengan Tuhan. Dia berdoa. Bukan doa biasa, doa gulat. Ya, seperti doa gulat. Kitab 2 Korintus pasal 12 baca.
Ayat yang ke-7, ayat 8, 9, Alkitab mengatakan 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Tidak ada jawaban. Ya, dia berhenti, dia tetap berseru sampai datang jawaban dari Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, jangan berhenti. Bagaimana kita mengalami kemenangan dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam persoalan-persoalan manusiawi. Kalau kita dalam doa-doa kita gampang menyerah, kita tidak pernah akan menjadi pejuang Allah. Ya, kita akan tetap menjadi penipu, ya, tidak menjadi pejuang Allah. Tapi kalau kita berjuang sampai kita boleh merasakan ada jawaban dari Tuhan, maka di situ apapun jawaban yang Tuhan berikan, perhatikan. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, jawaban dari Tuhan itu mendatangkan sesuatu yang baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Oh, haleluya. Ya, di dalam kitab, dan perhatikan jawaban yang dari Tuhan. Tidak semata-mata, tidak semuanya harus sesuai dengan apa yang kita minta. Sebab apa yang kita minta belum tentu itu yang terbaik. Tetapi kalau Tuhan sampai menjawab, pasti itu jawaban yang terbaik. 2 Korintus pasal yang ke-12, kitab 2 Korintus pasal 12, ya 3 kali aku berseru, 1 kali tidak dijawab, 2 kali tidak dijawab, berhenti, nggak dapat apa-apa, tetap sesak hatinya, seperti Yakub tetap sesak. Tetapi kalau dia menang dalam pergumulan bersama dengan Tuhan, dia akan mengalami hal-hal kemenangan yang luar biasa, waktu dia menghadapi manusia, yang tadinya dia takut, rasanya mau dibunuh. Malah mereka peluk-pelukan, tangis-tangisan, kangen-kangenan. Oh, luar biasa. Sangat membahagiakan. Sebab apa? Dia bergumul. Seandainya dia tidak bergumul lah, benar-benar sembeli sama Esau lah. Tapi karena dia bergumul sampai ada jawaban. Berapa jam itu? Ya, diam-diaman lah. Kulat terus. Tapi dia tidak berhenti sampai orang itu menanyakan sesuatu, berbicara sesuatu. Ya, dan Yakub pun berbicara. Ayat yang ke-8, perhatikan, 3 kali. Ya, tapi justru jawabannya tidak sesuai dengan keinginannya. Dia katakan, Tuhan cabut daging dalam duri dalam daging ini. Duri dalam daging ini persoalan yang dekat sekali. Karena seseorang yang dekat sekali. Dalam daging, tidak di luar, enggak 1 senti di luar, enggak setengah senti di luar, tapi nancep dalam dagingnya. Ya. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Seperti Esau Tentang bagi Yakub itu dekat. Ya, teruskan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, Ya. supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Iya. cukuplah kasih karuniaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya. Sebab justru dalam kelemahanlah Ya. kuasaku menjadi sempurna. Ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, Ya. supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya. Karena itu Ya. aku senang Senang. dan rela di dalam kelemahan, Ya. di dalam siksaan, Teruskan. di dalam kesukaran, Ya. di dalam penganiayaan dan kesesakan, Ya. oleh karena Kristus. Ya. Sebab jika aku lemah, Ya. maka aku kuat. Puji Tuhan. Paulus pada saat dia mendapatkan jawaban dari Tuhan, ayat mengatakan, walaupun jawaban itu tidak sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya, tapi justru itu yang lebih daripada apa yang dia minta. Yaitu apa? Kekuatan, kemampuan untuk menanggung setiap pergumulan, untuk menanggung setiap persoalan. Untuk itu dia katakan bahwa Allah itu setia. Tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Kita mendapatkan kemampuan yang luar biasa. Sehingga doanya dia katakan lagi, tidak lagi mengatakan Tuhan hindarkan aku dari persoalan, cabut aku dari setiap masalah. Tidak. Tapi dia katakan justru dalam setiap masalah kita mengalami kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Aku senang, aku gembira. Yang kedua,
Dalam Injil Matius pasal 15 ayat 26, seorang perempuan Libanon, ya, Alkitab mengatakan dia berteriak-teriak dan dia tidak berhenti di tengah jalan. Sebelum apa? Ada jawaban yang dari Tuhan. Walaupun jawaban itu tidak sesuai dengan keinginannya, tapi jawaban yang dari Tuhan itu cukup. Waktu Tuhan katakan, tidak layak anjing itu mendapatkan seketul roti. Ya, dilemparkan dari meja tuannya kepada anjing. Tidak layak roti itu diberikan kepada anjing. Tapi itu cukup bagi. Itulah kemenangan dari perempuan ini. Itu pergulatannya, itu pergumulannya. Ya, dia menang dalam pergulatannya dengan Tuhan. Dia menang dalam persoalannya dengan manusia. Anaknya yang sakit, seketika juga dia merespon dengan baik. Dia katakan, benar Tuhan. Ya, perkataan Tuhan yang kasar itu, dia sambut dengan katakan, benar Tuhan. Saat itu kuasa dari Allah itu datang. Alkitab mengatakan, menyembuhkan anaknya. Bahkan bagi saya, tidak hanya anaknya sembuh. Dia diangkat oleh Tuhan dari seekor anjing menjadi domba yang ditemukan oleh Tuhan. Domba yang begitu disayangi. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, kalau ada 100 ekor domba, dia tinggalkan yang 99, sebab ada satu yang tersesat. Dia ambil, dia pikul, itu menjadi sukacitanya lebih daripada 99 yang tidak sesat. Terima kasih. Ya. Dan yang ketiga, ya, Injil Lukas pasal 18 kita akan baca. Ya. Sudah lihat, ini suatu perumpamaan. Seorang janda miskin dan dia meminta terus, ya. 18. Sudah pada ayat yang kelima, perhatikan. Dan Tuhan katakan, camkan perkataan dari hakim yang tidak takut Tuhan itu, yang lalim itu. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Kenapa? Dalam pergulatannya itu dia tidak pernah berhenti. Tuhan memberikan suatu contoh, ya. Tetapi juga Tuhan memberikan suatu perbandingan. Ya, dia memberikan analogi, tapi dia juga memberikan suatu perbandingan. Ada kesamaannya, tapi ada perbedaannya. Sebab Allah tidak sama seperti hakim yang kasar ini, yang lalim ini. Ya, teruskan. Baiklah aku membenarkan dia, Ya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. teruskan. Kata Tuhan, Ya, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. ya, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya ya, yang siang malam berseru kepadanya? ya, Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? ya, Aku berkata kepadamu, ya, ia akan segera membenarkan mereka. ya, Akan tetapi, ya. jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Terima kasih. Janda ini tidak pernah akan berhenti. Sebelum hakim yang lalim mengatakan, ya, aku benarkan engkau, ya, aku tolong kamu. Dia tidak akan berhenti, dia akan gulat terus. Ya, Tuhan katakan, itu gambaran. Kalau saja ada orang yang jahat, bisa merasa terancam dengan nekatnya dia. Orang yang nekat, apalagi Bapa di surga. Dia peka. Gak perlu seperti itu. Tetapi kalau ada orang yang nekat, yang giat, yang bergulat, yang bergumul sampai menang, tidak pernah berhenti sampai ada jawaban, maka Tuhan akan membenarkan kita. Amin. Dan yang terakhir, pokoknya kita lihat ada kesesakan, ada pergumulan. Ambil cara yang rohani, bergumul dalam doa, bergulat bersama dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai ada jawaban dari Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Yakub tidak berhenti di tengah jalan sebelum dia mendapatkan komunikasi dengan pria yang dia gulati itu. Ya, perempuan Lebanon itu tidak berhenti sampai ada jawaban dari Tuhan.
janda miskin itu, dia tidak berhenti sampai hakim itu berbicara, aku benarkan kamu. Kitab Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima. Rasul Yohanes menangis. Berapa lama dia menangis? Tidak tahu berapa lama. Tetapi dia akan tetap menangis sampai kapan? Sampai ada jawaban. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Itulah gambaran hebatnya pergumulan pahlawan-pahlawan Allah. Orang-orang yang layak menang dan pasti akan menang. Ayat yang keempat. Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang keempat mulai. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Ini bukan masalah pergumulan dengan manusia. Ini masalah sesuatu yang sangat lebih daripada kebutuhan-kebutuhan. Sakit sembuh, kekurangan mendapatkan sesuatu, ada persoalan dilepaskan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi masalah keselamatan jiwa. Masa depan kita. Ada satu gulungan kitab yang termeterai. Dan dia menangis. Maka menangislah aku dengan sangat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Ya. Ataupun melihat sebelah dalamnya. Ya, bukan hanya orang-orang yang ada di bumi ini. Orang-orang baik di bumi ini. Tapi sampai pun di surga nggak ada yang layak. Kecuali satu pribadi. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada Nah, karena dia tidak berhenti menangis. Ya, Rasul Yohanes menangis terus. Ya, maka kita lihat ada jawaban dari tua-tua yang ada di hadapan tahta Allah itu. Jangan engkau menangis. Ya. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Bagaimana dengan kita? Terima kasih. Adakah tangisan kita menggetarkan sang pemenang itu? Dia telah menang atas maut. Semua musuh telah dikalahkan. Kalau kita dalam ketidakberdayaan dan kita bergumul sampai sang pemenang itu ditampilkan, ada suara kepastian bahwa dia akan ditampilkan, maka disitulah kemenangan kita dalam setiap pergumulan kita. Malam hari ini saya tidak tahu apa ini pergumulan saudara. Apakah seperti janda miskin terhadap hakim yang lalim itu? Apakah seperti perempuan Sirofenisia yang mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginannya dari Tuhan? Apakah seperti Yohanes? Apakah seperti Rasul Paulus? Ada persoalan. Apakah seperti Yakub menghadapi Esau? Tapi biar malam hari ini, contoh-contoh mereka bergumul sampai ada jawaban. Bergumul sampai ada kontak dengan Tuhan. Jangan berhenti tengah jalan. Tapi bergumul sampai kita mendapatkan kontak. Sebab di situ kunci kemenangan kita. Kita akan datang dalam doa. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Dan kita gunakan waktu untuk kita berdoa. Gunakan waktu yang ada untuk kita sama-sama bawa. Kita gumuli. Ya, semuanya itu di bawah kaki Tuhan. Seperti Esau bergumul sampai malaikat itu berbicara kepada dia. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Ayat 2. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar.
serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup mengubah hidupmu. Serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, mengubah hidupmu. Meratapi persoalan, ya, mengurung diri dalam kepahitan tidak merubah keadaan. Tapi ambillah cara-cara rohani. Beberapa contoh saya angkat malam hari ini, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Tirulah mereka. Ada persoalan dan mereka datang, mereka bergumul. Sampai kapan? Sampai datang jawaban. Dan kalau Tuhan menjawab, jangan mengharapkan bahwa jawaban itu akan sesuai, cocok dengan keinginan kita. Belum tentu. Tapi yang pasti, apapun jawaban yang datang dari Tuhan, itu nanti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Oleh sebab itu, biar malam hari ini, biarlah bawa semua pergumulan kita di bawah kaki Tuhan dan mohonkan belas kasihan. Malam hari ini mohonkan belas kasihan. Yakub hanya mohon belas kasihan. Perempuan Kanaan itu mohonkan belas kasihan. Paulus pun mohonkan belas kasihan. Cukuplah kasih karuniaku padamu turun atas kamu, kata Tuhan. Yohanes pun mohonkan belas kasihan. Perempuan janda miskin ini, dia tidak punya apa-apa. Seorang wanita tua, bisa apa dia? Bisa apa? Mau ngamuk juga bagaimana? Enggak. Tapi dia datang untuk mohonkan belas kasihan. Dan malam hari ini kita datang mohonkan belas kasihan. Sampai datang jawaban. Apapun jawaban yang dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Nyanyikan. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup mengubah hidupmu. Serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Haleluya. 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 Ya ralawa yasir. Haleluya. 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 Ya ralawa yasir. Haleluya. Haleluya. Ya ralawa yasir. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Allah ya Haleluya. 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 La 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 ya Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ya Ralayase. Haleluya. Ya Ralayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Syaralawalaralawayase. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Ya Ralayase. Haleluya. 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 Ya Ralayase. Caralawalaralawalaralawa. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Ya Ralayase. Syaralawalawalawalawalawalawalawala. Haleluya. Oh. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi. Haleluya. Haleluya. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu
mampu sendiri. Mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupmu. Jadilah seperti apa yang saya angkat, tokoh-tokoh yang saya angkat tadi. Yakub tidak bisa berharap siapa-siapa, dia hanya berharap kepada Tuhan. Perempuan Kanaan tidak bisa berharap siapa-siapa, dia hanya berharap kepada Dia yang datang dari bangsa Israel. Keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Seperti Hakim, janda miskin yang tidak punya apa-apa, dia hanya berharap pada kemurahan Tuhan lewat seorang hakim yang lalim sekalipun. Seperti Paulus tidak punya pengharapan siapa-siapa, Yohanes pun tidak punya pengharapan siapa-siapa, hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu biar malam hari ini kita belajar, kalau Tuhan izinkan kita tidak bisa mengharapkan siapa-siapa lagi, supaya kita bisa mengharapkan Dia, mengandalkan Dia. Kita bangkit berdiri. Serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah. Setelah yang mengalami hati ini sesak seperti Yakub, begitu susahnya dia, takutnya, hatinya sesak. Dia berharap hanya kepada Tuhan. Dia bergumul. Haleluya. Haleluya. Dia yang sanggup. Dia yang sanggup. Angkat dua tanganmu. Serahkanlah. Serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah pada Yesus. Jangan pakai cara jasmani, cara duniawi, cara daging. Pakai cara rohani. Kekuatanmu tidak akan mampu menolong engkau. Pengaruhmu tidak akan mampu memenangkan engkau. Kepandaianmu, kekayaanmu, semuanya. Kalau Tuhan izinkan kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa, ada waktunya kita datang dalam doa. Serahkan pergumulan kita. Haleluya. Haleluya. Bergumul sampai kita boleh mendapatkan jawaban yang dari Dia. Haleluya. Oh, serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua beban hidupmu. Serahkanlah semua persoalanmu.
Tuhanlah. Satu-satunya yang dapat kita harapkan. Haleluya, terima kasih. Setiap pengalaman, setiap kejadian, setiap peristiwa adalah sedang membawa kami kepada kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan karakter baru. Bukan karakter pecundang, bukan karakter orang yang suka berkeluh kesah, suka Tuhan berkelahi, tapi karakter orang yang bergumul sampai menang. Jadikan anak-anak-Mu pejuang-pejuang-Mu Tuhan, pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan. Orang-orang yang gagah perkasa dari Engkau Tuhan. Walaupun tubuh kami rapuh, walaupun kami semakin renta, semakin sepuh, semakin tidak berdaya dalam segala hal, tapi kekuatan iman kami tidak dapat dikalahkan. Terima kasih Tuhan, manusia batinnya kami semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu, biarlah setiap anak-anak-Mu bisa menemukan pribadi-Mu Tuhan, mendengarkan jawaban yang dari Engkau. Suara dari Sang Pemenang itu menjawab kami. Kalau saja maut telah dikalahkan, apalagi hanya persoalan kami. Apalagi hanya sakit penyakit kami, apalagi hanya kekurangan dan kebutuhan kami terlalu kecil dibandingkan dengan kekuatan yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, walaupun kami tidak minta, kami tidak menyebutkan satu persatu persoalan dan nama-nama kami, tapi kami percaya Engkau tahu, Engkau maha tahu, Engkau mengenal, dan Engkau tahu apa yang harus Engkau lakukan untuk anak-anak-Mu. Dan apa yang harus kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang datang malam hari ini boleh menjadi pemenang-pemenang, pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang Allah. Kami menjadi orang-orang yang disebutkan Israel. Terima kasih Tuhan, para pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba pun banyak persoalan. Kami semua punya persoalan. Dan kami semua seperti mengalami takut, sakit, dan mengalami sesak hatinya. Tapi Engkau yang memberikan kami kelegaan. Damai sejahtera Allah ada kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah semua kami mendapatkan damai sejahtera kelegaan dari Engkau. Kami akan menyelesaikan ibadah pada malam hari ini dan biarlah berkat surga ada pada kami sekalian. Dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Sudah kebaktian kita sudah selesai dan ibadah-ibadah kita yang terdekat adalah pada hari Kamis tanggal 23 September adalah kebaktian pendalaman Alkitab jam 6 sore disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian Sabtu tanggal 25 September ada ibadah kaum muda dan remaja jam setengah 6 sore. Dan Minggu pagi jam setengah 6 sore ada kebaktian umum. Ya, waktu demi waktu tidak terasa begitu cepat. Baru sampai pada bulan terakhir dari semester pertama kita lewati, tiba-tiba kita sudah sampai pada bulan ke-9. Ya, sebentar lagi bulan ke-9 lewat, tiba-tiba sudah tanggal 31 Desember. Begitu cepat. Oleh sebab itu kita harus berlari, sebab banyak PR yang belum kita selesaikan, banyak sekali hal-hal yang harus kita bereskan selama Tuhan memberikan kita kehidupan. Adalah bahwa itu adalah waktu untuk kita berbenah diri, dalam banyak hal, dalam segala hal kita harus beres-beres, supaya kita tidak menyesal dengan waktu yang Tuhan berikan. Jangan sampai pada akhirnya kita kata, Tuhan kenapa saya lengah, kenapa saya leha-leha, kenapa saya santai-santai, padahal waktunya semakin sedikit.
kita gunakan waktu. Dan kita bersyukur, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam kebaktian-kebaktian yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.